hadir di tengah-tengah kami, mengurapi kami, menyertai kami dalam ibadah kami. Inilah pujian dan penyembahan kami yang kami naikkan bagimu Tuhan, biar kiranya berkenan kepadamu dan menyenangkan hatimu. Sebentar kami mau belajar sebagian daripada firman Tuhan. Tuhan mengurapi hamba-Mu sembunyikan di belakang salib. Mengurapi kami sekalian, ruangan ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Buat kuasa Allah bekerja di antara kami, lakukan perkara yang gagah perkasa. Kami siapkan hati kami Tuhan, berbicaralah dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Ya, satu kita semua shalom. Ya. Kita mengucap syukur kepada Tuhan sebab Tuhan masih mengizinkan kita ada hingga sampai pada saat ini, masuk di minggu-minggu terakhir di bulan Juli ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, mengajak kita untuk membuka kitab kita, membaca firman Tuhan dari Injil Markus pasal yang pertama, ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-20. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian, saudara menyimak demikian firman Tuhan. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Ayat 12. Segera sesudah itu roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar, dan malaikat-malaikat melayani dia. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, "Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Ayat 16. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas saudara Simon. Mereka sedang berjalan di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahan, lalu mengikut dia. Amin. Berbahagialah orang yang membaca dan merenungkan firman Tuhan, terlebih berbahagia orang-orang yang melakukan firman Tuhan. Saudara terkasih, dalam minggu yang keempat ini tema firman Tuhan untuk kita adalah mengenal kehendak Allah. Amin. Hari ini kita mau belajar apa yang Allah kehendaki di dalam kehidupan kita. Yang menjadi contoh untuk kita hari ini adalah Yesus itu sendiri. Gereja Bethel Indonesia memiliki visi menjadi seperti Yesus Kristus. Sehingga Yesuslah menjadi patokan kita, Yesuslah menjadi teladan kita, Yesuslah yang menjadi ukuran bagi kita dalam menjalani kehidupan ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat, kita mau belajar tentang Yesus dan bagaimana Yesus melakukan kehendak Bapa di surga selama dia ada di bumi melalui Injil Markus ini. Yang pertama, Yesus memahami panggilannya. Dikatakan di ayat 11, lalu terdengarlah suara dari surga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Amin. Ya. Agar kita sebagai orang Kristen, kita harus mengetahui, mengenal apa sih sebenarnya yang Tuhan mau kita lakukan di dalam kehidupan ini sebagai orang Kristen. Yesus dikatakan di sini, "Engkaulah anakku yang kukasihi." Dia punya identitas yang jelas, menyadari bahwa dia itu anak Allah. Amin. Iya. Saudara, apakah saudara menyadari bahwa saudara adalah anak-anak Allah? Di dalam Yohanes 1 ayat 12 dikatakan, semua yang menerimanya diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Kita di tempat ini sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Oleh karena itu kita juga adalah anak-anak Allah. Panggilan kita jelas. Kita bukan anak-anak terhilang.
Kita bukan anak-anak terbuang, tapi kita adalah anak-anak Allah. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita menjadi anak Allah. Sehingga kita harus menyadari bahwa kita ini bukan orang-orang gampangan. Kita ini bukan orang-orang murahan. Kita ini adalah orang-orang yang berharga. Sehingga jangan lagi kita melacurkan diri kita dengan dosa-dosa seperti orang-orang di luar sana. Amin. Perjuangan anak-anak Tuhan, perjuangan hamba-hamba Tuhan bukan lagi tentang dosa, tapi tentang bagaimana kita merubah karakter kita, bagaimana kita merubah pikiran kita, bagaimana kita merubah kehidupan kita semakin selaras, semakin seperti Yesus. Amin. Kita tidak bergumul lagi tentang dosa. Kita ikuti, kalau kita mau ikuti titah, 10 titah itu. Amin. Katakan, akulah Tuhan Allahmu. Akulah Tuhan Allah. Demikian firman Allah. Dikatakan akulah. Sebentar. Oke, akulah Allah yang menjadikan langit dan bumi. Jangan ada padamu Allah lain kecuali aku. Tidak ada Allah lain lagi bagi kita. Amin. Ya, Yesus satu-satunya. Yang kedua, jangan perbuat bagimu patung menyuruh apapun. Ada di sini yang masih sembah patung? Tidak ada, toh? Ya, kita menyembah Yesus yang sama. Yang ketiga, jangan menyebut nama Allah dengan sembarangan. Oke? Jangan melakukan dosa tapi sebut Yesus, padahal lagi melakukan dosa. Jangan menyebut nama Allah dengan sembarangan. Yang berikutnya, ingat dan kuduskanlah hari Sabat, hari ke-7. Kita sudah mengambil keputusan untuk beribadah. Hati kita, hidup kita serahkan kepada Tuhan. Yang kelima, Bapak Ibu Saudara, hormatilah ayah ibumu. Amin. Kita tidak bergumul lagi tentang hal itu. Saya yakin Bapak Ibu Saudara sekalian menghormati dan mengasihi orang tua kita. Yang berikutnya, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, jangan mengingini milik orang lain. Kita harus sudah clear tentang ini. Amin. Tidak ada lagi itu. Tidak ada lagi itu. Selesai tentang hal itu. Sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang jelas. Sehingga kita tidak sibuk cari identitas. Nah, itu masalah besar Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita sudah dipanggil menjadi anak Allah, tetapi kita masih sibuk cari identitas. Saya ini anak Allah bukan ya? Masuk surga enggak ya? Masuk neraka enggak ya? Jangan sampai seperti itu lagi, amin. Kita memiliki panggilan yang jelas. Sebagai seorang hamba Tuhan kita dipanggil. Sebenarnya Bapak Ibu Saudara, kita ini semua anak-anak Tuhan. Kita ini semua hamba Tuhan, amin. Hanya di dunia ini orang harus ada yang ditabalkan, harus ada orang yang ditabiskan untuk menjadi seorang pemimpin. Ketika berdiri di sini, saya sebagai seorang pengkhotbah. Dan ketika kita duduk di tempat di bawah, kita sama. Nah, itu luar biasanya. Yang membedakan saya dengan saudara, tabisan kita masing-masing, amin. Itu saja. Tapi kita harus memiliki kepastian tentang panggilan kita. Jangan lagi terpikir lagi mikir, wah, kayaknya pindah agama sebelah kayaknya enak. Harus firm, amen. Ya, keimanan kita itu harus confirm. Wah, kayaknya di karismatik ini nggak begitu. Baliklah ke gereja lama, di sana bisa makan darah, minum bisa, main judi sekali-sekali bisa. Ini bisa. Jangan sampai seperti itu lagi. Kita harus firm. Ketika dikatakan semua yang menerima dia diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, clear tentang itu, amin. Di sini dikatakan Yesus, dia langsung mendengar diri, engkaulah anakku yang kukasihi. Jadi dia nggak lagi mikir-mikir aku ini anak pungut, aku ini anak-anak terbuang, anak panti, anak yatim, enggak begitu. Kita jelas. Bapamu adalah Allah yang menjadikan langit dan bumi, amin. Bukan lain, bukan sang pendusta itu. Seperti yang Yesus katakan, Bapamu adalah pendusta. Sampaikan kepada orang-orang Farisi pada waktu itu. Yang berikutnya, Bapak Ibu Saudara sekalian, mengenal kehendak Allah itu terkadang membuat kita galau. Kenapa?
Karena orang mulai bertanya seperti ini. Kalau memang kita ini anak-anak Allah, maka seharusnya kita itu jalannya seperti jalan tol. Banyak yang berpikir seperti itu kan? Iya. Kan kalau di jalan tol itu kan kita hanya masuk, di situ aja gak berhenti. Kenapa? Harus jelas. Mau kemana arahnya, mau kemana bayarnya berapa. Ya kalau dulu bayar di depan, kalau sekarang bayar di belakang. Lalu sekarang pakai e-tol. Datang cuma cekrek. Nah, tergantung di mana nanti kita keluar. Bapak Ibu Saudara sekalian. Banyak orang berpikir bahwa mengikut Tuhan Yesus itu kehidupannya akan baik-baik saja, kehidupannya akan tenang-tenang saja. Tetapi kita ketahui bahwa Yesus sendiri di ayat 12 dan 13 dikatakan Yesus sendiri itu dicobai, amin. Yesus sendiri dicobai. Jadi kalau Gereja Bethel Indonesia memiliki visi menjadi seperti Yesus Kristus, maka seharusnya kita juga pasti akan dicobai. Kita akan melalui proses itu, tapi ketahuilah proses yang kita lewati itu tujuannya untuk mempersiapkan kita masuk ke ladang misi. Amin. Iya, sebab setiap kita harus memiliki kesaksian hidup. Kenapa orang tidak bisa menjangkau jiwa? Kenapa orang tidak bisa kalau disuruh, Ibu, kita dimulai ini, kita di Komsel kita mulai ada apa sedikit bahwa mulai bulan depan kita akan berbagi share tentang firman Tuhan. Langsung cuma bilang, aduh janganlah Bu, mau bilang apa saya? Tak tahu saya kan bukan orang teologi, saya kan bukan begini. Dan bilang, ambil saja satu ayat yang mirip dengan kesaksian kamu. Kamu ambil ayat itu lalu kamu jadikan itu untuk dasar untuk bersaksi, berbagi. Aduh, apa yang mau saya saksikan Bu? Kan itu semua baik-baik saja. Bayangkan, dia berkata bahwa everything alright, tetapi dia tidak tahu mau saksikan apa. Yakin sedang hidupmu sedang baik-baik saja? Itu masalahnya. Sebagai orang Kristen, kita harus rela dibentuk. Amin. Ya, ketika Tuhan kasih ada begini, capek kali yang mengikut Tuhan ini. Padahal udah doa kita tadi pagi. Kok kayak gini pula lah kejadiannya ini? Saudara, satu kali beberapa waktu yang lalu, tadi pagi-pagi bisnis pagi berdoa bersama-sama lalu baca firman Tuhan. Yakin banget dengan Tuhan. Saudara tahu? Di tengah jalan kami tabrakan. Wah! Aku bilang, Tuhan, bukankah tadi pagi kami berdoa? Bukankah tadi pagi kami baca firman Tuhan? Merenung. Maybe there is something wrong. Mungkin ada sesuatu yang salah. Tuhan tidak mungkin salah. Tuhan tidak mungkin salah. Mungkin ada yang salah. Merenung lagi. Mulai dari bangun pagi, baca firman Tuhan, berdoa baca firman Tuhan, lalu mandi, makan, berangkat, mau berangkat kerja di tengah perjalanan. Semua perhatikan apa yang salah tadi sepanjang jalan. Apa sesuatu yang terjadi sebenarnya di sini? Tidak ada yang salah. There is no something wrong. Everything alright. Semuanya baik-baik saja. Dan kenapa terjadi seperti ini Tuhan? Bukan, kami gak punya uang ini Tuhan. Kok tabrakan begini? Karena saya naik waktu ngantar anak, turun ke bawah ada ibu-ibu datang dari sebelah sana. Dia naik motor kencang sekali, naik Vega. Wah, gitu kan? Begitu dia teriak, dia bukan makin ngerem, dia makin gas, gitu. Sehingga dia teriak, saya lihat begini, udah nyampe dia. Itu saking cepat, gak tahu berapa kencang dia. Saya lihat dia kan jauh di sana. Jadi saya turun, mau nyebrang, mau mutar begini, dia teriak begitu. Saya masih berbalik begini, itu kan nggak sampai 1 detik toh. Saya berbalik, udah nyampe dia. Buang, lalu dia terbang, ininya kena stang saya, tahapannya pokoknya begitu, kepalanya kena mana begitu. Saya pingsan. Cuma saya dengar masih ada, woi tolong. Saya bangkit berdiri lagi begini. Saya lihat ke sana ada yang tumbang, saya tumbang lagi, pingsan lagi. Udah Tuhan kuatkan saya. Saya bisa bangkit berdiri. Orang tidak ada yang mau nolong. Orang cuma berkerumun aja begini. Saya tidak apa-apa. Cuma hanya shock karena tabrakan itu kan otak saya itu terguncang dia karena hantaman yang ini. Saya jatuh begini pakai helm. Jadi helm itu menahan kepala saya supaya tidak cedera. Lalu setelah itu saya lihat ibu itu sudah darah di sini di mukanya begitu kan. Jadi tiba-tiba lewat
Dan tingkat kami naikkan ke atas, kami antar ke taman raya. Saya tanya terus, Tuhan, apa sebenarnya yang Tuhan mau? Kenapa bisa seperti ini? Ini baikin motor sudah berapa? Kalau dia masuk rumah sakit, scan kepalanya aja udah 3 juta. Biasa begitu. Lalu tiba-tiba polisi lewat. Pakai panjang ceritanya. Saya bilang, saya yakin Tuhan punya rencana di balik ini semua. Dan ketika saya serahkan sama Tuhan, memang kami keluar dana. Keluarnya untuk dia berobat 1,5 juta. Karena saya nggak apa-apa. Kelingking saya aja yang terkilir. Itu pun yang ini yang terkilir. Ya. Lalu baikin motor saya. Ya, baikin motor saya. Jadi habis waktu itu kurang lebih 2,5 juta atau 3 juta, mungkin agak seperti itu lagi ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Cuma dalam kejadian itu kami tidak kekurangan sesuatu apapun yang baik dari Tuhan. Itu luar biasanya. Saya tidak terluka. Ya motor rusak, oke lah, nggak masalah lah itu, saya tidak apa-apa kan begitu. Dana yang dibutuhkan untuk itu semua ada. Ya meskipun kami pusing pada waktu itu pada awalnya, tetapi kami mau, yang mau saya sampaikan di sini bahwa terkadang ketika kita dekat dengan Tuhan, Tuhan itu senang, tapi iblis tidak senang. Sehingga ya sama seperti Ayub, Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi menghantam kita. Tapi saya yakin Tuhan bilang pada waktu itu, kau boleh hantam dia, tapi jangan kau rusak. Saya tidak rusak apapun pada waktu itu. Ibu itu luar biasa dengan segala perlu. Begitu sampai ke rumahnya, sampai di rumah dengan ketemu dengan suaminya, cerita-cerita, there is something wrong with their family. Ada satu yang salah dengan keluarga mereka. Cuma karena mereka ada di gereja sana, saya tidak bisa lanjutkan pelayanan untuk mereka karena langsung datang perhamirnya pada waktu itu. Mendampingi mereka, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan saya yakin bahwa di dalam segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, Allah punya rencana. Amin. Iya, supaya kita bisa berbagi, bisa bersaksi kepada orang lain. Tuhan mempersiapkan kita untuk itu. Yang berikutnya, yang terakhir, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tadi kita sudah firm dengan posisi kita bahwa Allah menghendaki kita menjadi anak-anak Allah. Amin. Setelah kita menyadari bahwa kita adalah anak-anak Allah, maka biasanya kita akan dibentuk sama seperti ketika pengahat itu membentuk dari batu yang berantakan menjadi arca atau sesuatu seperti itu. Terkadang ada banyak yang harus dibuang dari diri kita. Yang saya katakan tadi, sebagai orang Kristen kita tidak lagi bergumul tentang 10 titah itu. Kita bergumul tentang karakter kita. Amen. Marah, emosi, itu kan karakter. Ya, tidak kasih, pokoknya yang kasih itu. Kita bergumul tentang 9 buah roh. Bukan daging lagi pergumulan kita, tetapi roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Apalagi? Ada 3 lagi. Ya, kelemah lembutan. Penguasa diri yang terakhir, ada 1 yang terlewatkan. Kesetiaan. Bapak Ibu sudah. Pergumulan kita tinggal di situ. Tidak lagi kemana-mana berbohong, kemana-mana mencuri, tidak lagi seperti itu. Amin. Perjuangan kita adalah roh, bukan lagi daging. Karena kita menyadari bahwa panggilan kita anak-anak Allah. Ukurannya berarti Allah, Yesus itu sendiri. Yang berikutnya, Bapak Ibu Saudara sekalian, apapun yang terjadi itu, Tuhan memilih kita atau kita memilih Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, lalu kita dibentuk. Tujuan akhirnya itu adalah untuk memberitakan kabar baik. Amin. Memberitakan Injil. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Amin. Tidak ada yang lain. Perintah pertama Allah kepada Adam dan Hawa apa? Lalu Allah memberkati mereka. Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Jelas perintahnya. Harus bertambah banyak. Bukan makin sedikit. Sehingga kita memang harus belajar mengambil tanggung jawab untuk memberitakan Injil, mengabarkan Injil kepada orang lain, Bapak Ibu Saudara sekalian, sehingga apa yang menjadi kerinduan Tuhan itu tercapai. Tergantung cara masing-masing, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, tergantung cara masing-masing. Sehingga apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita, kita harus
mengerti, memahami. Sehingga tema yang tadi di awal itu mengenal kehendak Allah. Kita tidak lagi meraba-raba tentang apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Amin. Beberapa waktu lalu penerimaan besar-besaran di daerah kami itu sangat menggoda sekali untuk kembali bekerja. Ya. Lalu ada Pak Manurung, kami bersama-sama buka bimbingan belajar di tempat Pak Pendeta Manurung. Saya yang handle bahasa Inggris, kerjasama dengan orang Korea. Lalu orang Korea itu bilang begini, Bapak, kami lihat Bapak ketika mengajar di Punggul itu baik hasilnya. So kami berharap Bapak bisa juga bantu kita untuk yang ada di Muka Kuning. Saya sudah habiskan waktu 2 hari di Punggul. Dia mau saya habiskan waktu 2 hari lagi di Muka Kuning untuk bantu yang di situ. Saya bilang, maaf Pak, kami sudah mengambil keputusan untuk menjadi full time. Jadi kami tidak mau menghabiskan waktu kami. Maksudnya itu kan pelayanan dia. Kita punya pelayanan masing-masing. Jangan sampai karena bantu pelayanan dia, pelayanan kita terabaikan. Saya katakan, saya dipanggil untuk itu. Saya dari dunia bekerja mengambil keputusan untuk menjadi full time. It is not about money. Ini bukan tentang uang. Ketika kami mengambil keputusan menjadi full time, kami sudah siap dengan segala konsekuensinya. Saya bilang begitu. Bengong dia. Saya bilang, saya mau membantu mengajar di Punggul itu karena diminta oleh Pak Manuru. Dan kata-katanya adalah pelayanan. Maka saya tidak hitung-hitungan. Saya dikasih PK, tapi saya tidak hitung-hitungan. Saya bilang. Jadi memang kalau pergi ke sana saya ambil ini berarti saya bisa hitung-hitungan. Kalau kita hitung-hitungan lagi, menyibukkan dengan hal itu, ya bagus saya kerja saja, jelas statusnya kan. Saya bilang begitu. Nah pusing saya. Saya sudah dapat jelas bulan depan dapat 4,5 juta, tambah ini dapat segini. Jadi bulan berikutnya kita udah bisa buat begini. Tetapi tidak. Dia bilang, jadi bingung kami Bapak. Siapalah mau kami buat ini di sana? Dalam hati saya bukan urusan saya. Kenapa? Karena saya sudah memutuskan untuk menjadi full time. Kami tidak kekurangan apapun yang terbaik daripada Tuhan. Ini baju udah begini. Ini terpaksa harus ganti. Ini kancing sudah menjempil dia. Artinya Tuhan menjaga, memelihara dan memberkati kami. Makanya kami selalu beriman, jika ada makanan, ada pakaian, ada tempat tinggal cukup. Masalah yang lain, kami yakin Tuhan cukupkan. Orang buktinya kami pulang kampung kemarin, pun kami meninggal, kami tidak kekurangan sesuatu yang pergi naik pesawat, pulang naik pesawat. Orang lain, naik pesawat kalian? Iya. Berapa orang? 3 orang. Pergi 2.600.000, balik ke sini 3.200.000. Wow. Dan kami di sana ada 2 minggu. Happy kami di sana. Jadi kalau bersama dengan Tuhan, kami tidak takut tentang apapun. Tidak takut tentang apapun. Termasuk penggusuran itu. Sekeliling sudah habis itu. Berarti yang tinggal di situ gereja, Borusi Hombi, tinggal 4. Sekelilingnya sudah sangat rata sekali semuanya. Ya, jadi panasnya yang luar biasa. Dan kami tidak khawatir tentang apapun. Sebab kami tahu bahwa kami dipanggil untuk menjadi seorang gembala. Kalau kami dipanggil sebagai seorang gembala, maka kami yakin Tuhan akan sediakan lapangannya. Amin. Ladangnya pasti Tuhan akan sediakan. Dan Tuhan pasti akan sediakan dombanya. Saya bilang dengan Tuhan, kalau tidak ada ganti rugi, kalau tidak ada dikasih tempat, dan tidak ada yang membantu kami untuk menyediakan lahannya, berarti Tuhan menghentikan pelayanan kami, bukan kami yang menghentikan. Saya simpel dengan Tuhan. So, kami habiskan puluhan juta untuk membangun gereja itu, bukan 1 juta, 2 juta, bukan. Gaji saya 3 tahun, sisa gaji saya 3 tahun itu ke situ semua. Sehingga kami pada waktu itu yang timbangan saya 54 itu turun sampai 46. Kenapa? Kencangkan ikat pinggang. Makan dikurangi, jajan dikurangi, semua dikurangi Bapak Ibu Saudara sekalian supaya bisa bangun. Jadi kami berkorban secara luar biasa waktu. Udah capek dari kerja, bangun pergi ke situ. Kami tidak punya uang untuk bayar orang. Pergi lagi ke situ bangun. Karena kerja waktu itu Senin sampai dengan Jumat.
Hari Sabtu ke situ lagi full saat situ, hari Minggu setelah selesai ibadah pergi lagi situ sorenya, begitulah terus sampai di pipi dan tidak pulang. Kita begini, giginya yang nampak, bukan tulang pipi, giginya nampak berbekas di sini, sakit kurusnya. Jadi kalau memang Tuhan berencana untuk menghentikan, kami bilang terserah pada Tuhan, karena kami menyadari kami dipanggil Tuhan. Kalau pada tidak seperti itu, saya bilang sama istri, kalau tidak ada yang membangun, tidak ada yang menyediakan, kita balik ke kampung. Di kampung harta warisan menunggu. Kalau kami pulang enak, saya nasihat rumah itu kata bapak rumah saya, ladang itu semua katanya ladang saya. Lebih nggak saya pulang kampung sebenarnya. Tidur, ya udah panen hari ini, udah begini, tinggal gitu aja, nggak capek saya. Saya bilang seperti itu. Kalau memang Tuhan tidak pakai, pulang kampung kita. Di kampung, kalau pulang kampung, pasti orang tua akan bangunkan rumah untuk kita. Santai aja. Tetapi saya yakin Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik. Amin. Ya. Sesungguhnya Tuhan sudah mempertemukan kami dengan orang-orang baik sehingga kami tidak khawatir terhadap apapun. Ketika meskipun mungkin orang baik itu dia ingkar, yang lain pasti Tuhan berikan penggantinya. Karena kami menyadari yang kami lakukan itu adalah melakukan kehendak Tuhan, bukan kehendak kami. Sehingga saya mengajak kita semua pada hari ini, apapun situasi dan keadaan yang kau hadapi pada hari ini, mari belajar duduk di bawah kaki Tuhan, sadari bahwa kita ini adalah anak-anak Allah, kita berharga di mata Tuhan, kita spesial. Tuhan menempatkan kita dalam situasi saat ini, tujuannya adalah agar kita semakin bertumbuh, semakin dahsyat dan semakin luar biasa, sehingga kita dapat bersaksi, menyaksikan kebaikan Tuhan kepada orang lain. Demikian firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang baik, yang kami puji sembah di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih buat firman-Mu melalui Yesus Kristus yang tertulis di dalam Markus, mengajarkan kami agar kami mengenali panggilan kami di dalam Tuhan. Dan jikalau kami sudah mengenalinya, mungkin banyak badai masalah persoalan yang terjadi kepada kami, tapi kami tahu bahwa firman-Mu dalam Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dan semuanya itu pasti untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Tuhan sedang mengikis segala yang tidak baik dari kami, sehingga semakin hari kami semakin disucikan, semakin hari kami semakin dikuduskan, sehingga semakin hari kami semakin layak mendekati, semakin sempurna di dalam Kristus Yesus, sehingga kelak ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kali, kami tidak tinggal. Terima kasih Bapa, dan juga terus ingatkan kami bahwa Tuhan memanggil kami adalah untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sekeliling kami, terutama mereka yang belum mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan memberikan keberanian bagi kami, Tuhan mengurapi kami, Tuhan memampukan kami, dan kami yakin bahwa Tuhan juga akan menyediakan, mencukupkan segala sesuatu yang kami perlukan untuk memberitakan kabar baik, untuk memuridkan, untuk menjalankan semua program Allah di bumi ini. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Ampuni kami Tuhan jika sepanjang pemberitaan firman Tuhan mungkin kami melakukan dosa atau kesalahan. Suci kuduskan kami. Ampuni kami jika hamba juga mungkin mencuri kemuliaan Allah. Dalam segala pujian, hormat, syukur, keagungan, kedahsyatan kami kembalikan kepada-Mu. Sebab Engkau berkuasa atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini kami akhiri. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin.